ratusan kepala daerah dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat daerah akan berakhir masa jabatannya. Akan tetapi menurut undang-undang, pilkada baru akan diadakan November tahun 2024. Artinya ada pejabat gubernur maupun kepala daerah, bupati, tingkat bupati akan sebagai penjabat lebih dari 2 tahun. Apakah ini sesuai dengan azas demokrasi? Karena diberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Mendagri dan Presiden untuk penunjukannya. Bagaimana cara mengawasinya agar transparan? Dan apakah ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu karena penjabat hampir 2 tahun? Inilah hot room, siapa penjabat kepala daerah? Kosong. Kosong. Kosong! Masa jabatan 101 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan habis di tahun 2022 ini. Itu berarti akan banyak pejabat kepala daerah yang dipilih untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah dalam waktu yang sangat lama, yaitu hingga pilkada tahun 2024. Pengisian kursi pejabat kepala daerah ini mengundang beragam reaksi. Pasalnya, pemilihan pejabat dianggap menyalahi Undang-Undang Dasar dan demokrasi, hingga dugaan politik transaksional karena proses pemilihan yang tidak transparan dan mungkin saja ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Bayangkan saja, 5 pejabat gubernur yang dilantik pada 12 Mei lalu, nama-namanya baru diketahui masyarakat pada saat pelantikan. Hayo, hayo! Mengapa terkesan dirahasiakan? Hooters, ayo kita kawal bersama pemilihan kepala daerah ini dalam beberapa bulan ke depan, supaya tetap bersih dan bukan karena titipan yang berujung kepentingan. Tadi Pak ya, ini kan berkait dengan parpol, berkait dengan DPR Pak ya. Ya. Nah di sini fungsi DPR itu seharusnya seperti apa Pak? Kalau misalkan melihat semacam ini, DPR kan harusnya kan istilahnya untuk balancing kan, tapi kan akhirnya menurut kan apa yang ditentukan oleh eksekutif atau ditentukan oleh presiden, ditentukan oleh Mendagri, mereka nggak ada yang bereaksi. Yang bereaksi cuman saya lah. Jadi fungsi-fungsi yang lain, para elit lain, fungsi-fungsi DPR yang harus dilaksanakan tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Ya jadi ini Pak, sepertinya masyarakat juga sepertinya walaupun ini menduga, tapi arahnya kayaknya kepada fakta ya Pak ya, bahwa ada kepentingan-kepentingan dari pihak rezim, terutama yang didukung oleh oligarki, bahwa mereka itu punya kepentingan tertentu ya. Masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia pada umumnya menurut saya memang bukan saya mengecilkan ya, kebanyakan tidak dewasa dalam berpolitik. Mereka sangat gampang terpengaruh dan gampang lupa. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi dulu, katakanlah Jokowi dan pendukungnya di 2014, bagaimana dengan menaikkan popularitas segala macam, ya. Dan ini mereka lakukan juga dengan sekarang gitu. Jadi menurut saya yang harus diperhatikan itu adalah apa yang harus kita hadapi ke depan. Yang ke depan yang harus kita hadapi itu kan masalah kesejahteraan rakyat. Ekonomi benar-benar 2023 kelam. Menurut saya sih bukan 2023, sekarang sudah mulai kelihatan. Sudah banyak PHK, terutama di industri-industri yang padat karya. Ya. Elektronika, tekstil, gitu, itu udah banyak PHK. Ya. Jadi kondisi ke depan itu tantangannya yang terberat adalah masalah ekonomi. Nah, jadi siapa pemimpin yang benar-benar harus dikaji kemampuan mereka terhadap ini gitu. Nah, tapi sayang kan masyarakat silau, misalnya katalah wah Ganjar, apa sih prestasinya gitu kan? Wah itu katalah
Pak Prabowo karena dia dulu lawan dari Jokowi, jadi masih tinggi lah gitu. Dan Anies memang karena dia sebagai gubernur lah gitu. Jadi sorotan media ada di situ gitu. Tapi memang harus dikaji secara dalam oleh masyarakat. Untuk ke depan itu kita kan perlu meningkatkan kesejahteraan itu bukannya rata gitu. Tapi bukan rata, mendatar gitu. Ya, mendatar. Tapi loncatan gitu. Karena kita dari tahun ke tahun, dari periode ke periode pilpres menghasilkan presiden yang cuman datar aja, tidak ada yang melakukan loncatan gitu. Nah itu yang harus kita ingatkan kepada masyarakat. Pilihlah yang namanya calon yang benar-benar bisa menjawab tantangan yang terberat ke depan. Saya kira itu. Jadi kembali ke masalah tadi awal pembicaraan kita, bahwa masalah PLT ini ya juga akan menjadi satu hal yang kelam. Kalau dia diberikan kewenangan yang khusus sama seperti definitif itu, ya kita nggak akan bisa berharap banyak terhadap proses pilkada dan proses pilpres yang kita harapkan itu akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar yang kita harapkan untuk bisa menjadi jawaban permasalahan Indonesia yang terberat saat ini. Yang ke depan itu tantangannya luar biasa berat. Dan ini akibat siapa? Ya akibat banyaknya utang gitu. Karena jor-jorannya utang kemarin ini, ya kan? Dan itu sepertiga dari APBN. Gila itu. Tiap tahun kita membuat APBN hampir 3.000 triliun. Itu tiap tahun kita akan membayar utang dan akan meningkat terus dari 800 triliun. Itu kan udah sepertiga. Gimana kita mau maju? Ini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ataupun oleh Luhut lah, oleh Jokowi menganggap bahwa ini utang kita hal yang biasa segala macam. Kalau dibandingkan dengan negara lain. Bahayanya adalah sepertiga dari APBN kita sudah habis untuk membayar utang dan itu dilakukan oleh mereka. Artinya ini pekerjaan istilahnya diberantakan, ya hancur di masa mereka yang membuat kelam dia akan masa mendatang. Kalau tidak ada seorang pemimpin yang benar-benar tough, yang bisa mencarikan jalan keluar, bagaimana utang ini bisa harus diselesaikan gitu ya. Saya pesimis Indonesia ini akan maju. Akan datar saja, akan seperti ini. Sementara kan negara-negara lain melesat gitu. Dan kita rejim sekarang ini bangga banget misalnya, wah kita ekonomi kita lebih baik daripada yang lain. Ya. It's okay, ya. Tapi itu juga datar, tidak melonjak gitu. Sementara negara lain bisa melonjak kok. Ya. Padahal kita negara yang kepulauannya luar biasa banyaknya, ya. Sumber daya alamnya juga luar biasa banyaknya. Apa sih yang nggak ada di kita? Semua ada, itu gas, nikel, emas, bahkan mungkin uranium juga yang nggak pernah digali, semua ada. Malah ada negara yang nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa maju kan. Jepang contohnya, ya kan? Nah, dia hancur dalam perang, dia bisa maju. Dia nggak sekaya Indonesia dalam sumber daya alam. Dan musimnya juga kayak seperti ini. Kita kan dikasih oleh Allah itu tempat di mana musim kita cuma 2. Mereka enggak. Pada saat musim salju atau musim dingin, mereka udah susah untuk melakukan kegiatan apa-apa. Dan di situ pemborosan energi luar biasa buat mereka karena harus ada pemanasan. Kita nggak perlu ada seperti itu gitu. Tapi yang kita sayangkan adalah lahirnya pemimpin gitu. Dan rekayasa untuk memunculkan pemimpin yang juga tidak akan melahirkan terobosan-terobosan gitu. Perangkapnya jelas di 20% ambang batas. Perangkap kedua adalah PLT, ya kan, di mana diangkat semua. Yang jelas mereka juga punya kepentingan untuk itu. Karena mereka diangkat kok. Saya bukan, misalnya saya nih, saya jadi gubernur sekarang, diangkat oleh Jokowi. Saya ada kepentingan dengan rakyat. Enggak, saya diangkat oleh Jokowi kok. Jadi apa kata Jokowi ya saya ikutin. Apa kata Tito saya ikutin. Gitu. Rakyat mah nggak ngangkat saya kok. DPRD, saya juga bisa bantah DPRD. Kalian bisa apa? Saya diangkat oleh presiden kok, bisa oleh Mendagri. Itu kan logika yang sederhana, yang sebenarnya harus dipunyai juga oleh para elit-elit gitu. Tapi tidak, dibiarkan saja, ditonton saja. Ya. Apalagi yang pilihan dari salah satu contoh aja DKI kan, pilihannya juga bermasalah gitu kan. Ya pernah bermasalah di Sumber Walas gitu kan. Ya, lalu ditarik ke istana misalnya. Ya, saya jadi teringat apa yang omongan dari Rizal Ramli terhadap Luhut Binsar Panjaitan.
Nah, Dokter Rizal Ramli bilang, Bang Luhut ya bilang ke Rizal Ramli, kamu ini caranya adalah mereka-mereka yang bermasalah itu ditarik untuk dicocok hidungnya gitu kan. Jadi kerbau yang dicocok hidung istilahnya diatur. Kerbau itu mau diatur, mau bajak silakan bajak, mau tarik pedati karena dia bermasalah. Itu ungkapan yang saya dengar dari penjelasan Rizal Ramli terhadap bagaimana cara-cara mereka mengangkat orang-orang yang bermasalah untuk bisa diatur gitu. Itu perangkap PLT. Perangkap ketiga, ya kan, masih menggunakan cara lama. Dan alasannya juga aneh, ya kan? Padahal kita udah modern, semua kita udah digital. Lalu kita menghindari itu. Kan tujuannya kalau saya digital setidak-tidaknya bisa lebih mereduksi ya manipulasi yang terjadi di tingkat kecamatan ya di tingkat bawah sampai berjenjang itu karena langsung kan ya. Nah bisa dipelototin di tingkat itu, di tingkat sistem gitu. Kenapa nggak dilakukan itu? Padahal kita udah jago membuat peduli lindung yang katanya sangat luar biasa dibandingin ya Amerika aja nggak punya gitu. Lalu sistem kita juga sudah banyak yang sifatnya menggunakan digital. Nah itu perangkap ketiga yang digunakan mereka, menggunakan sistem yang lama. Ya. Lalu perangkap keempat, ya kan? Dengan sistem sekarang, ya, baik itu pengangkatan KPU, pemilihan, recruiting segala macam. Dan siapa-siapa yang ada di belakang istilahnya latar belakang orang-orang di KPU ya pelajari saja mereka siapa, mereka juga punya kedekatan ya, hal yang seperti itu kita akan harapkan 2024 akan terjadi pemilu yang nah paling rakyat kecewa, habis itu maju katakanlah di MK kita tahu sendiri. Saya pernah ngobrol dengan Pak Silin pada acara yang lain kan, termasuk hubungan keluarga. Mahkamah keluarga kan bukan Mahkamah Konstitusi, padahal itu juga pelanggaran Undang-Undang Kehakiman. Hubungan kedekatan tidak dibolehkan untuk menjadi hakim. Ya. Nah tapi diem semua gitu. Nah ini juga perangkap keempat gitu ya. Dia apa yang kita harapkan dari pemilu itu, ya kan? Jadi itu jawaban saya. Baik sahabat sekalian, ini hubungannya dengan masalah PLT ya. Sebenarnya kita dari awal juga sudah curiga ya. Kita sudah mencium bau-bau yang tidak baik ya. Baik dari segi skenario mereka ya, termasuk orang-orang yang dipilihnya ya Pak ya. Itu adalah orang-orang yang pasti dekat dengan istana gitu, yang bisa diatur seperti itu. Dan yang diangkat karena merasa diangkat oleh satu orang, ya dia akan mengabdi ke satu orang. Gitu. Jadi kita tidak bisa berharap banyak ya adanya perbaikan dari adanya PLT ini. Bahkan yang kita kemungkinan yang terjadi adalah masalah kemunduran ya. Tadi udah dari segi hukum, demokrasi segala macam itu adalah kemunduran ya. Ini juga yang mengherankan itu di sini parpol juga DPR ini di sini justru tidak melakukan kontrol-kontrol sebagaimana fungsi mereka itu. Kita berharap mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa memperbaiki keadaan di negeri ini supaya terjadi perbaikan.